Shalom, puji Tuhan. Kita akan bersaat teduh, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang baik. Di dalam Yesus Kristus kami merendahkan diri dan kami bersyukur kalau saat ini Tuhan masih beri kami kekuatan, sukacita, dan kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah waktu-waktu ke depan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil daripada Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya hanya membaca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana mungkin kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, dan lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita hari lepas sehari. Terpujilah Kristus. Shalom. Saya berharap jemaat Tuhan dalam keadaan baik, sukacita, dan tentu kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita hari lepas sehari. Bapak Ibu, anak-anakku, opa oma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya memberikan judul renungan kita, jangan lagi kembali ke kehidupan lama. Setiap kita pasti punya kehidupan yang lama. Tentu ada yang sedih, ada yang juga bersyukur. Bahkan masa yang lampau itu tentu harus kita memiliki hati yang berdamai dengan situasi yang ada. Nah, pada saat hari ini, surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini merupakan orang-orang non-Yahudi atau bangsa lain yang sebelumnya tidak mengenal Allah. Tetapi setelah Paulus memberitakan Injil, mereka menerima Kristus dan hidup dalam kasih karunia. Namun, setelah Paulus pergi, ada pengajaran-pengajaran yang masuk dan mempengaruhi mereka untuk kembali hidup dalam aturan-aturan agama Yahudi, seperti sunat dan hari-hari raya. Paulus sangat sedih karena mereka mulai meninggalkan kebebasan dalam Kristus dan kembali pada perbudakan hukum. Inti daripada pesan yang hendak kita renungkan dalam perenungan kita ini, yang pertama, dulu kamu tidak mengenal Allah. Ayat 8 mengatakan itu. Paulus mengingatkan bahwa dahulu mereka menyembah Allah-Allah palsu, tapi sekarang sudah mengenal Allah yang hidup. Artinya Paulus mengingatkan bahwa sekarang Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Yang kedua, jangan kembali ke cara hidup yang lama. Ayat 9 sampai dengan ayat 11 itu, mereka mulai menjalani lagi kebiasaan dan aturan yang tidak menyelamatkan. Paulus khawatir mereka akan kehilangan berkat Injil karena kembali ke perbudakan hukum. Di dalam Kristus ada kebebasan, Paulus ingin kasih tahu itu. Yang ketiga, hati Paulus yang penuh kasih itu. Paulus berkata dengan sangat pribadi dan tulus, "Aku seperti kalian, dan kalian dulu terima aku dengan hangat. Tetapi kini," ia berkata jujur, "mereka malah menjauh." Ini menunjukkan betapa dalamnya kasih seorang gembala terhadap jemaatnya. Yang keempat, Paulus ingin mengatakan kerinduan Paulus agar Kristus terbentuk di dalam mereka. Ayat 19 ini mengatakan, ini adalah inti hati Paulus.
Dia rindu agar jemaat bukan sekedar tahu tentang agama, tapi benar-benar hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam mereka. Jadi apa yang perlu kita refleksikan dalam perenungan ini? Yang pertama, ingat siapa dulu kita dan siapa kita sekarang dalam Kristus. Kita semua punya masa lalu tanpa Tuhan, tetapi sekarang kita sudah ditebus dan dikenal oleh Allah. Jangan pernah kembali dengan cara hidup yang lama, yang jauh dari kasih Tuhan. Yang kedua, jangan tertipu dengan hal-hal rohani yang membuat kita lupa akan kasih Kristus. Ada banyak praktek-praktek yang terlihat religius, tetapi malah membawa kita kepada keperbudakan, bukan kebebasan. Misalnya, berpikir kalau kita harus sempurna dulu baru Tuhan terima. Padahal Injil mengajarkan kita diterima karena kasih karunia daripada Tuhan. Yang ketiga, bertumbuhlah dalam Kristus, bukan hanya dalam aktivitas keagamaan kita. Paulus tidak ingin jemaat hanya baik di luar, tapi benar-benar berbuah di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah Kristus makin nyata dalam kehidupan kita? Apakah karakter kita makin serupa dengan Dia? Hargai suara kebenaran, meskipun kadang tidak enak didengar. Seperti jemaat di Galatia yang mulai menjauh karena Paulus berkata dengan jujur, kita pun kadang tidak suka ditegur. Tapi Tuhan sering bicara melalui nasihat, teguran, atau firman yang mengoreksi. Mari kita semua sebagai anak-anak Tuhan membuka hati kita. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita kembali ke dalam kehidupan yang lama yang tanpa arah dan tanpa harapan. Kita sudah mengenal Allah, dikasihi dan ditebus oleh Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Marilah kita hidup dalam kasih karunia-Nya setiap hari. Jangan biarkan rutinitas ritual kita menggantikan relasi kita dengan Tuhan. Biarlah Kristus benar-benar hidup dalam kita, bukan sekedar di bibir, tapi nyata di dalam karakter, pilihan, dan kasih kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami untuk hidup terus di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Tolong dan berkatilah kehidupan kami satu hari ini, pekerjaan, keluarga, aktivitas, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.